Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sunarni, NIM 181080162. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami tentang ekonomi politik. Yang pertama yaitu tentang definisi dan sejarah ekonomi politik. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi politik? Oke, lanjut. Nah, secara etimologi bahwa ekonomi politik ini merupakan manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Nah, menurut Bruno S. Fry pada tahun 1994 bahwa ekonomi politik merupakan gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara ekonomi dan politik. Nah, ekonomi dan politik memang tidak dapat dipisahkan. Nah, para pengambil keputusan aktor bidang ekonomi dan politik saling bergantung satu sama lain dan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Di dalam bukunya John Stuart Mill yang berjudul Principle of Political Economy, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting dari perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, dan sosialisme. Menurut Moskow, terdapat 4 karakteristik ekonomi politik. Yang pertama adalah bersifat historis, yang kedua analisis totalitas sosial atau holistik, yang ketiga adalah berorientasi pada moral, dan yang terakhir adalah orientasi praktis. Nah, yang selanjutnya adalah tentang anatomi sejarah pemikiran ekonomi politik. Terdapat 7 pemikiran ekonomi politik. Yang pertama yaitu tentang ekonomi politik praklasik, yang kedua ekonomi politik merkantilisme, yang ketiga adalah ekonomi politik fisiokratis, yang keempat adalah ekonomi politik klasik, yang kelima ekonomi politik klasik baru, yang keenam ekonomi politik marxisme, dan yang terakhir adalah ekonomi politik keynesian. Dan yang selanjutnya adalah tentang sistem ekonomi. Berdasarkan kepemilikan aset terdapat 3 sistem ekonomi. Yang pertama yaitu tentang kapitalis, sosialis, dan ekonomi campuran. Yang sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk yang sosialis ini merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Terakhir adalah sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional ini merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Nah, tujuan utama mempelajari ekonomi politik internasional yaitu untuk memahami sistem interaksi ekonomi dan efek yang dimiliki interaksi ekonomi dalam struktur politik. Nah, ada beberapa teori dalam ekonomi politik internasional. Yang pertama yaitu tentang teori perdagangan liberal, yang kedua adalah tentang teori perdagangan nasionalis, dan yang terakhir adalah teori dual ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang ekonomi politik di Indonesia. Nah, sejarah ekonomi politik di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965 bahwa Indonesia ini dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat buruk. Nah, kegiatan produksi di sektor pertanian, manufaktur ini pada tingkat yang sangat rendah karena kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Nah, pada Kabinet Natsir dirumuskan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP kemudian digunakan pada kabinet selanjutnya yang dinamakan dengan Rencana Pembangunan Ekonomi 5 tahun. Prioritas pembangunan Orde Lama yaitu stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi, dan rekonstruksi. Tahun 1965 terjadi kudeta dari PKI yang merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialis ke semi kapitalis. Ekonomi politik Indonesia. Pada kebijakan sektor pertanian terdapat 5 fokus utama kebijakan sebagai negara yang memiliki sektor pertanian yang mumpuni. Yang pertama yaitu tentang aspek pembiayaan,
aspek lahan, aspek alsintan, aspek pupuk dan pestisida, dan yang terakhir yaitu aspek migrasi. Nah, untuk potensi pertanian Indonesia, Indonesia sendiri merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris. Faktanya yaitu bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan perkebunan yang menjadikan sebagai salah satu pilar besar perekonomian Indonesia. Terdapat beberapa pendekatan publik dalam ekonomi politik. Yang pertama yaitu tentang pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik, dan yang terakhir adalah pendekatan Marxian. Selanjutnya adalah peran negara dalam ekonomi politik. Menurut Mukhtar Masud bahwa ekonomi politik merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Perspektif liberalisme memiliki dua konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. Yang pertama yaitu asumsi rasional yang terkait dari peer teori, public choice theory, dan rational choice theory. Yang kedua yaitu dengan adanya international political economy atau IPE. Negara dalam ekonomi politik yang pertama itu ada kapitalisme klasik, kapitalisme modern, dan neoliberalisme. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif politik. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Nah, adapun tujuan kebijakan fiskal yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran, memastikan stabilitas harga, dan yang terakhir adalah meningkatkan laju inflasi. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Nah, untuk kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, adapun instrumen kebijakan moneter yang pertama politik pasar terbuka, politik diskonto, politik rasio atau cadangan wajib. Yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan penerapan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok masyarakat secara keseluruhan. Nah, cakupan politik ekonomi Islam terdapat dua garis. Yang pertama garis-garis besar hukum terkait dengan sumber hukum ekonomi, yang kedua itu garis-garis besar hukum terkait jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, sumber-sumber ekonomi yaitu ada pertanian, industri, perdagangan, tenaga manusia, atau jasa. Jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan yaitu terdapat dua kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan pokok individu, yang kedua adalah kebutuhan pokok masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemikiran ekonomi politik menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun tidak berpihak pada kapitalis, namun tidak juga berpihak pada sosialis. Hal ini didasarkan pada ungkapan Ibnu Khaldun yang mengenai pedagang dan kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak serta-merta mengintervensi, namun pedagang juga tidak serta-merta diberi kebebasan penuh. Yang membedakannya Ibnu Khaldun adalah memasukkan aspek religiusitas. Ibnu Khaldun tidak hanya sekedar membicarakan aspek keadilan jasa, namun ada aspek kesejahteraan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ibnu Khaldun mendukung standar moneter dengan menggunakan emas dan perak, dikarenakan pada masa konsistennya harga emas dan perak. Nah, harga berasal dari permintaan dan penawaran. Pengecualiannya adalah logam emas dan perak yang menjadi standar moneter. Nah, teori pembangunan dalam pemikiran Ibnu Khaldun, ungkapan Ibnu Khaldun yang ada dalam mukadimahnya lalu yang menjadi sandaran Umar Chapra dalam mengilustrasikan lingkaran dinamis yang saling mempengaruhi kemajuan dan kemunduran serta runtuhnya peradaban. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan tanpa adanya manusia. Manusia tidak dapat bertahan tanpa adanya kekayaan. Kekayaan
tidak dapat tercipta tanpa adanya pembangunan. Pembangunan dapat tercapai jika tercapainya keadilan. Keadilan tidak dapat terwujudkan tanpa syariah. Syariah hanya bisa ditegakkan oleh